Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dinul Khatimah dengan NIM 2311408 dan saya mahasiswa program studi pendidikan matematika di Universitas Abdul-Yatama. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah teknologi dalam pembelajaran matematika, yaitu pemanfaatan Google Math Solver sebagai alat bantu dalam menyelesaikan soal matematika. Di video ini juga saya akan menjelaskan apa itu Google Math Solver, fitur-fiturnya, dan cara penggunaannya secara langsung, sehingga dapat membantu proses belajar matematika menjadi lebih mudah dan efektif. Yuk langsung kita mulai penjelasannya. Untuk memulai pembahasan, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu Google Math Solver. Google Math Solver adalah fitur dari Google yang digunakan untuk membantu menyelesaikan soal matematika secara otomatis. Soal dapat dimasukkan dengan cara mengetik langsung di Google atau menggunakan kamera melalui Google Lens. Menariknya, Google Math Solver ini tidak hanya menampilkan jawaban akhir, tetapi juga langkah-langkah penyelesaiannya. Setelah mengetahui pengertiannya, selanjutnya kita akan membahas manfaat dari Google Math Solver. Manfaat penggunaan Google Math Solver ini yaitu, yang pertama, membantu memahami langkah penyelesaian soal matematika. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat pengertian soal dan dapat digunakan sebagai media belajar mandiri, membantu mengecek kebenaran jawaban, dan mendukung pembelajaran matematika berbasis teknologi. Namun, selain memiliki manfaat, Google Math Solver juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Beberapa kelebihan Google Math Solver adalah mudah digunakan dan gratis, menyediakan langkah-langkah penyelesaian, bisa diakses melalui HP maupun laptop, mendukung berbagai materi matematika. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak semua soal tingkat lanjut dapat diselesaikan. Yang kedua, kurang cocok untuk membuktikan matematika dan dapat menimbulkan ketergantungan jika tidak digunakan dengan bijak. Nah, selanjutnya kita akan melihat fitur-fitur yang tersedia pada Google Math Solver. Google Math Solver ini memiliki beberapa fitur utama, diantaranya yaitu aljabar untuk menyelesaikan persamaan linear, kuadrat, dan polinomial. Yang kedua ada trigonometri untuk menghitung nilai fungsi trigonometri dan menyelesaikan persamaan trigonometri. Yang ketiga ada kalkulus untuk menyelesaikan integral tak tentu dan tentu. Yang keempat, langkah penyelesaian, menampilkan proses pengerjaan soal secara bertahap. Dan yang kelima, grafik, menampilkan grafik fungsi pada soal tertentu. Setelah membahas pengertian, manfaat, serta fitur-fiturnya, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Google Math Solver merupakan alat bantu pembelajaran matematika yang sangat bermanfaat. Aplikasi ini dapat membantu memahami konsep, mempercepat penyelesaian soal, serta mendukung pembelajaran matematika berbasis teknologi. Namun, penggunaannya harus tetap bijak, yaitu sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti proses berpikir dan pemahaman konsep matematika. Selanjutnya, mari kita lihat cara penggunaan Google Math Solver. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Google Math Solver secara langsung melalui laptop. Silakan perhatikan layar laptop saya. Pertama, di sini saya membuka Google, terus selanjutnya saya mengetik Math Solver pada kolom pencarian. Lalu di sini langsung menekan enter. Nah, terlihat bahwa muncul tampilan pemecah soal matematika Google. Nah, pada tampilan ini kita dapat melihat beberapa menu utama, yaitu ada aljabar, trigonometri, dan kalkulus. Menu-menu ini menunjukkan jenis materi matematika yang dapat diselesaikan menggunakan Google Math Solver. Di kebak aljabar ini tersedia angka, operasi dasar seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Selain itu, ada juga simbol perbandingan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, yang digunakan untuk pertidaksamaan. Nah, kita juga bisa menuliskan variabel seperti X dan Y, pangkat, akar, pecahan, tanda kurung, hingga logaritma. Jadi, soal persamaan dan pertidaksamaan aljabar bisa ditulis dengan lengkap. Sekarang saya akan mencoba materi aljabar terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya akan masukkan soal di sini 6x ditambah 5 sama dengan 14.
Setelah saya menekan tanda sama dengan, Google Math Solver ini langsung menampilkan hasil penyelesaiannya, yaitu X sama dengan 3/2. Terus di sini ada juga langkah-langkah penyelesaiannya secara bertahap. Nah, di sini kita langsung scroll ke bawah. Nah, terlihat bahwa ada tampilan grafik di sini dari soal persamaan tadi. Baik, sekarang kita beralih ke soal kedua, yaitu 3x tambah 5 sama dengan 20. Terus kita klik tanda sama dengan. Oke, di sini langsung kelihatan bahwa hasilnya yaitu X sama dengan 5 dan juga disertakan dengan langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita beralih ke menu trigonometri. Nah, pada bagian ini keyboard menyediakan fungsi trigonometri seperti sin, cos, dan tan. Selain itu, tersedia juga simbol sudut dalam bentuk derajat dan radian seperti simbol pi dan pi. Fitur ini memudahkan kita untuk menghitung nilai trigonometri maupun menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, sebagai contoh di sini saya masukkan sin dari 30 derajat. Nah, sekarang kita klik sama dengan. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada jawabannya. Sin dari 30 derajat adalah 1/2. Di sini disertakan dengan langkah-langkahnya. Oke, sekarang kita beralih ke soal kedua, yaitu Nah, sekarang kita klik tanda sama dengan. Nah, di sini langsung muncul hasilnya yaitu 1 besertakan dengan langkah-langkahnya. Nah, berikutnya kita masuk ke menu kalkulus. Nah, di bagian kalkulus ini, Google Math Solver menyediakan simbol untuk limit, turunan, dan integral. Kita bisa menuliskan limit suatu fungsi, mencari turunan dengan d/dx, serta menghitung integral tentu maupun tak tentu. Semua simbol ini membantu menyelesaikan soal kalkulus dengan lebih praktis. Pertama, untuk integral tak tentu, saya masukkan soal integral, yaitu integral dari 2x dx. Selanjutnya di sini langsung kita klik sama dengan. Nah, di sini langsung muncul hasilnya yaitu x² plus c. Nah, di sini disertakan dengan langkah-langkah penyelesaiannya juga. Oke, sekarang kita beralih ke soal kedua, yaitu Oke, sekarang kita klik tanda sama dengan. Nah, langsung keluar jawaban beserta langkah-langkahnya.
Selanjutnya saya akan mencoba integral tentu. Soalnya yaitu integral batas dari 1 sampai 3 dengan integral fungsinya yaitu 2x dx. Terus di sini kita klik sama dengan. Nah, di sini Google Math Solver menampilkan hasil akhirnya yaitu -8 beserta proses perhitungannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.